Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kebetulan lagi agak lowong nih di pagi hari. Siang nanti saya ada acara talk show sekitar jam 1 siang. Tapi lowong nih, jarang-jarang nih saya ada waktu lowong nih. Nah, kalau ada waktu lowong kayak gini, seperti biasa hobi saya cari makanan di tempat yang agak jauh. Kayaknya enak nih kalau kita sarapan ke kota Serang. Kenapa? Karena saya belum pernah mengeksplor Serang. Dan di Serang ada satu makanan khas Serang yang itu saya aja baru dengar dan saya belum pernah coba sama sekali. Jadi nanti kita akan ke sana. Nah, mobil yang akan menemani saya ini Chery Omoda 5 GT. Jadi ini tipe teratas dari Chery Omoda 5 dengan mesin 1600 turbo yang tenaganya hampir 200 HP. Dan ini adalah yang tipe all wheel drive. Jadi mestinya aman dibawa ke mana-mana. Pertama kali saya mereview lengkap Chery Omoda 5 itu, bukan yang GT ya, yang Omoda 5, itu saya sudah langsung terkesan sekali. Bahkan saya bilang ini adalah produk Tiongkok yang terbaik. Bahkan banyak sekali produk non Tiongkok juga yang secara value for money, secara kualitas, secara performa di bawahnya mobil ini. Dan yang GT ini juga ada sedikit perbedaan di bagian luar yang keren sekali, yang sekarang baru saya lihat. Tidak ada lagi logo Chery di sini, yang ada hanya tulisan Omoda di depan dan di bagian belakang juga ada tulisan Omoda di sekujur bodi, di pintu, di grill, di belakang, di samping. Tidak ada lagi penamaan Chery atau logo Chery sama sekali. Jadi mobilnya itu terkesan lebih simple. Dan mobil ini memang bentuknya juga sudah futuristis, bukan hanya di luar tapi juga di dalam. Nah, kayaknya enak pakai mobil ini. Kita cari makanan khas Serang yang satu ini. Let's go. Ini keren sekali. Baru masuk itu kita langsung ada musik-musik dan ada animasi-animasi di layarnya. Jadi seolah-olah menyambut kita ke dalam. Menuju ke arah Serang ini nggak butuh waktu lama, 1 jam lebih sedikit. Cuman sekitar 80 kilometeran lah, 90 lah paling maksimal, tergantung daerah tinggal Anda di Jakarta. Dan ini kita lewat tol Jakarta Merak. Nah, sekalian saya akan rasakan mobilnya. Dan juga seperti biasa di akhir video saya akan pilih beberapa hal yang kurang saya suka dan saya suka dari mobil ini. Nah, tapi sekarang sebelum kita bicara mobilnya, karena saya juga baru nyoba mobil ini hari ini, kita bahas sedikit tentang makanan yang akan kita buru di kota Serang ini. Jadi ini makanan namanya rabek. Agak aneh gitu ya, rabek gitu ya. Nggak tahu rabek, nggak tahu rabek. Mungkin rabek ya mestinya ya. Nah, ini ternyata makanan yang sangat legendaris dan sudah sangat tua umurnya, khas Banten, utamanya di kota Serang. Jadi ini bermula di tahun 1500-an. Itu ketika Raja Banten pada saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin atau Sultan Banten ya, karena dia di kesultanan, itu naik haji. Dan naik haji itu naik kapal ya, artinya waktu itu berbulan-bulan. Pada saat sudah sampai di Arab, beliau itu ke sebuah kota yang bernama Rabik di tepi Laut Merah. Nah, di kota Rabik itu beliau mencicipi masakan setempat, yaitu olahan kambing dengan kuah, dan beliau sangat terpukau dengan makanan tersebut, sangat doyan. Sampai ketika balik lagi dari ibadah haji itu, beliau tuh berkuasa dari 1552 sampai 1570 ya. Jadi di kurun waktu itu sampai di tanah air, sampai di Kesultanan Banten lagi, beliau meminta juru masak di kesultanannya untuk
membuat makanan seperti yang ia makan di Rabik. Dideskripsikan, nih kambingnya seperti ini, kuahnya tuh seperti ini. Dicoba beberapa kali percobaan sampai akhirnya menemukan sesuatu makanan yang Sultan sendiri bilang ini sebenarnya nggak mirip sekali sama yang di kota Rabik itu. Karena ini perpaduan kan antara bumbu dari Arab dan bumbu dari Indonesia, dari Banten. Tapi beliau suka, wah ini malah menurutnya ini enak nih, atau bahkan lebih enak daripada di kota Rabik. Udahlah, jadi makanan kegemaran Sultan pada saat itu lama-lama meluas ke rakyatnya, dan rakyatnya juga doyan. Lama-lama makanan ini sangat populer, dan namanya pun jadi bergeser. Dari tadinya nama makanan ini tuh disebut sebagai Rabik, dari tempat asal Sultan itu menemukan makanan tersebut. Akhirnya seiring berjalannya waktu jadi berubah menjadi rabek gitu. Saya sendiri jujur, hasanah kuliner saya kan ya minim lah ya. Saya bukan food vlogger, saya hanya penikmat makanan biasa. Saya baru dengar yang namanya rabek. Saya baru dengar nama makanan itu rabek, dan gak kebayang ternyata rabek itu adalah olahan kambing gitu. Makanya sekarang saya juga penasaran, dan mendingan kita isi waktu ini sarapan rabek. Ada beberapa rabek di Serang yang saya lihat di internet itu direkomendasi. Beberapa bukanya baru siang, tapi ada yang dari pagi juga sudah buka, dan rata-rata tuh legendaris. Jadi turun temurun dari orang tuanya, dari kakeknya gitu ya. Ya yang mana aja lah, saya belum pernah nyoba sama sekali. Jadi kita langsung akan coba hari ini. Oke, kita berhenti dulu di rest area kilometer 43. Dan sekarang kita bahas sedikit tentang mobilnya. Mobil ini harganya tidak sampai 500 juta rupiah. 488.800.000 rupiah. Dan saya ingin tunjukkan ke Anda, ini luar biasa dalam hal value for money. Apa saja yang Anda dapatkan dengan uang 488,8 juta rupiah itu. Oke, seperti Anda tahu, mobil ini all wheel drive. Biasanya di rentang harga di bawah 500. Kalau Anda dapat yang all wheel drive SUV, mungkin mesinnya biasa saja. Atau kalau Anda dapat mesin yang kenceng gitu ya, mungkin Anda dapat penggeraknya hanya front wheel drive. Di Chery tidak. Anda dapat dua-duanya. Penggeraknya all wheel drive. Ini udah pakai pegas juga. Mesinnya ini 1600 cc, 4 silinder, turbo, tenaganya 197 HP. Dan torsinya 290 Nm. Itu tenaga yang sangat besar. Kemudian transmisinya bukan transmisi CVT atau konvensional, tapi transmisinya 7 speed dual clutch. Jadi dari penggeraknya Anda mendapatkan sebuah perpaduan antara mesin dan penggerak yang biasanya hanya ada di mobil di atas 500 juta rupiah. Kemudian Anda mendapatkan ban dan velg yang berukuran besar sehingga terlihat proporsional. Dan ini bannya juga warnanya hitam doff. Ini ukurannya 235 50 R19 dengan kaliper rem yang dicat berwarna merah. Kemudian Anda mendapatkan bagasi yang memadai karena ini sebuah SUV. Serta untuk memperluas akomodasi barang, Anda masih bisa melipat jok belakang 60-40 dan sudah electric tailgate. Anda juga mendapatkan sen dengan animasi. Kemudian Anda mendapatkan kabin yang sangat berkualitas seperti mobil merek premium. Soft touch, kulit, soft touch, piano black, tuas transmisi dengan model yang futuristis seperti ini. Wireless charging sekaligus menjadi tempat yang sangat ideal untuk meletakkan gadget kita di sini. Karena dia ada kemiringan dan ini 50 watt. Jadi fast charging juga ini untuk wireless chargingnya, kemudian panel sentuh, kemudian dual display, full digital, dan ini sudah support Apple CarPlay, dan di
Instrumennya ini juga bisa diubah-ubah sesuai mode berkendara. Kemudian ada ADAS, Advanced Driver Assistance System, dan ini ADAS-nya punya 11 fitur untuk menghindarkan mobil kita dari celaka. Serta untuk menambah keselamatan lagi, mobil ini Asian NCAP-nya mendapatkan 5 bintang. Jadi faktor keselamatannya sangat baik. Anda juga mendapatkan adaptive cruise control, setir dengan flat bottom, dengan material kulit, serta sunroof. Kemudian masih banyak lagi fiturnya. Auto light, auto wiper, kemudian ada driver monitoring system. Jadi ini kamera yang akan melihat ke mata saya dan dia akan memperingatkan saya kalau dinilai saya sudah terdistract dan tidak memfokuskan pandangan ke jalan. Electric parking brake dengan auto hold. Kemudian sistem audio mobil ini seperti juga mobil premium branded. Dia menggunakan Sony untuk kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan audio standar. Jadi dari desain, material, dan fiturnya, ini benar-benar tidak mencerminkan SUV ini di bawah 500 juta rupiah. Ini terasa jauh lebih mahal dibandingkan harganya untuk kualitas kabinnya ini. Oke, sekarang kita langsung jalan, udah mulai lapar. Oh iya, dia juga menggunakan kamera 360 dengan guidance line. Jadi gampang pada saat parkir seperti ini. Ada kamera ke depan juga. Ini kamera 360-nya juga akan nyala kalau misalnya kita nyalakan sen gitu ya, atau kita jalan pelan lewat jalur yang sempit, atau dia mendeteksi ada sebuah obstacle gitu ya. Jadi ini benar-benar membantu kita lewat jalan-jalan yang sempit. Ini around view monitor dibilangnya nih. Kita sen kanan tuh langsung ada lagi. Masuk, kita sekarang sudah di Kota Serang. Kota Serang ini adalah ibu kotanya Banten. Nah, sebelum Banten itu jadi provinsi, Banten itu kan jadi provinsi di tahun 2000. Sebelum itu, Serang ini termasuk bagian dari Jawa Barat. Nah, sekarang sudah menjadi ibu kotanya Banten. Ya, ini kota yang menyenangkan, nggak terlalu rame. Penduduknya 720.000 orang. Dan Serang ini biasanya kita lewatin aja nih kalau kita mau ke Anyer gitu ya. Saya belum pernah explore yang bener-bener explore Serang. Sekarang kita ke Rabek. Jadi tadi juga saya posting di Instagram, ada banyak ternyata hidangan khas dari Serang ini. Ada pecak bandeng kalau nggak salah ya, tapi banyak yang bilang rabek gitu ya. Ya memang ini rabeknya yang cukup legendaris dan sejarahnya panjang. Dari beberapa tempat makan rabek yang ada di Serang ini, yang banyak direkomendasikan tuh Haji Naswi. Katanya ini sudah dari tahun 50-an turun temurun gitu ya. Buat saya sih nggak masalah lah yang mana aja, yang penting saya nyobain lah yang namanya rabek gitu. Belum pernah seumur hidup. Jadi sekarang kita ke Rabek Haji Naswi. Ini kira-kira 4 menit lagi sampai. Lumayan nih. Sekarang jam 9.50. Ya brunch lah, breakfast lunch. Belum sampai lunch tapi udah lewat breakfast. Pasti udah lumayan lapar. Tadi dari rumah cuman roti sepotong karena memang nggak mau kenyang-kenyang. Pengen nyobain makan di sini. Ternyata di pinggir jalan besar ya. Haha. Let's go. Bu, pesen rabeknya, Bu. Ada, Pak. Hah? Ya. Ada. 1, 2, 3, 4 ya. 4.
Bilangnya rabek apa rabek sih? Rabek kalau bahasa Serangnya. Rabik. Iya, Oh, rabek. rabek. Oh, rabek. 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 Ini saya sekalian sambil saya ambil video nggak apa-apa ya? Oh, ini rabeknya Iya, itu. ini. Oh, saya belum pernah nyoba rabek Iya, soalnya. masakan khas Serang. Oh iya. Daging semua apa daging sama jeroan? Ada daging, ada jeroan, ada tulang. Oh, saya Ini daging aja kayaknya ya. Ini ada tulang sama daging. Saya daging aja ya. Boleh. Ya udah. Oke. Nah, ini nasinya dihidangkannya sama acar dan bawang goreng. Ya, saya tawarnya standar ya. Nggak terlalu terasa tehnya juga. Tapi ya, oke lah. Kita bukan mau cari teh di sini. Oh ini. Iya. Yang daging aja. Yang mana? Itu ya? Yang daging aja Ini yang saya. daging aja. Oke. Ya, yang itu yang daging aja. Silakan. Oke, jadi ini kuahnya tidak sebanyak yang saya pikir ya. Kuahnya nih sedikit, tapi penyajiannya tetap cepat, nggak nyampe 5 menit udah selesai karena mungkin udah matang ya. Oke, saya kuahnya saya cobain dulu. Ini tidak ada santan sama sekali ya, jadi dia nggak pakai kayak santan sama sekali. Dagingnya empuk, aduh empuk banget dagingnya. Kalau buat saya ini udah cukup manis, udah cukup gurih, nggak perlu lagi ditambah kecap, tapi sambal. Ditambah sambal hijau. Enak. Ini definitely bukan gulai, definitely bukan tengkleng, definitely bukan rawon juga, walaupun sama-sama hitam. Ini lebih ke arah semur sebenarnya rasanya, tapi jauh lebih light gitu. Jadi dia manis dan gurih, enak. Enak. Kambing tapi light. Recommended. Nah, kalau buat saya lebih prefer kuahnya lebih banyak sih. Mungkin nanti saya bisa minta tambah. Lu semua pada baru sekali makan rabek ini. Baru sekali. Bakal mau makan lagi nggak? Kayaknya kalau anak ini pengen. Kita lumayan deket ya. Wah iya. Iya, curang lumayan. Oh, rumah lo Tangerang ya? Yang nggak deket-deket amat sih. Lumayan. Sekarang kita jalan ke Jakarta. Jadi semua gimana? Rabek recommended? Rekomen. Bener ya? Ini jujur ya? Iya. Recommended ya? Sampai bersih. Sampai bersih ya semuanya? Oke, let's go. Kita jalan lagi ke Jakarta. Total berempat Rp130.000, artinya per orang 32.500. Ya wajar lah. Yuk, kita langsung jalan ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Sekarang kita ke tempat ada talk show sebentar, dan kembali lagi menikmati Chery Omoda 5 GT. Ini mobil bisa dibawa santai, bisa dibawa agresif. Jadi kalau misalnya santai itu dia didukung oleh adaptive cruise control. Jadi kita benar-benar ke depan itu nggak usah takut, dia akan ngegas dan ngerem sendiri, dan dia akan menjaga jarak dengan mobil di depan. Kemudian kalau kita bersantai juga, ini suspensinya, ini kelihatan suspensinya dirancang nih nggak sembarangan gitu, nggak asal empuk atau nggak asal pasang gitu ya, tapi
kelihatan diperhitungkan, dan ini karakter bantingannya tuh mirip mobil Eropa. Jadi dia nggak empuk-empuk amat, tapi nggak bisa dibilang keras juga, mantep. Jadi dia pas gitu ininya perbandingannya. Dan kalau misal bukan perbandingannya ya, rasionya antara sisi kenyamanan dan sisi pengendalian. Karena ketika kita bermanuver, ini tajam manuvernya untuk ukuran SUV. Kelimbungan yang terjadi juga sangat minimal. Jadi menikung di kecepatan tinggi juga masih ini gitu, masih percaya diri gitu. Dan lewat jalan-jalan bergelombang di tol ini juga teredam dengan baik. Enak kok suspensinya. Dan memang yang paling nyenengin itu adalah ngelihat aura kabinnya. Itu benar-benar simple dia, nggak banyak tombol ya di area konsol dan dashboard. Semuanya tombol sentuh, hampir semuanya. Ada beberapa tombol fisik nggak banyak gitu. Terus dual displaynya ini juga resolusinya bagus, dan terkena matahari juga tidak memantul gitu. Jadi nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada pantulan sinar matahari. Clear kita ngelihatnya. Visibilitas, walaupun visibilitas belakang agak sempit ya karena kacanya melandai, tapi masih memadai. Dan selalu ada itu driver monitoring system yang kalau saya ngeliat ke spion kelamaan, ngeliat kamera kelamaan, dia langsung memberikan peringatan jangan terlalu lama terdistract ya. Ini jadi cukup ideal buat perjalanan jauh. Sama saya satu lagi nih, display yang seperti radar. Jadi dia bisa mendeteksi mobil, mendeteksi truk gitu ya. Jadi ya mungkin kita juga bisa ngelihat keluar, cuman terasa lebih futuristis aja gitu jadinya. Jadi aura di kabin ini yang bikin nggak bosen di dalam mobil ini. Oke, kita talk show dulu sebentar. Alhamdulillah udah selesai talk show-nya. Jadi sharing ya tadi ke banyak teman-teman, sharing mengenai perjalanan hidup, motivasi gitu ya. Menarik sekali sesinya dari Mas Ali Zainal Abidin ini. Nah sekarang back to Chery Omoda 5 GT. Sekarang saya akan jalan lagi dan akan memberikan assessment, penilaian tentang mobil ini yang emang ini bukan review lengkap ya. Nanti review lengkapnya ada di Auto Driver, tapi yang saya rasakan selama perjalanan ini, sekaligus balikin mobil itu ke dealer Chery. Saya belum pernah lihat dealer Chery seperti apa. Let's go. Seperti janji saya akan sebutkan beberapa hal yang saya suka dan saya kurang suka dari Chery Omoda 5 GT ini. Nah, kita mulai dari yang saya kurang suka dulu. Yang pertama, ini sebenarnya posisi mengemudinya cukup ergonomis ya. Karena dia setirnya itu bisa tilt dan teleskopik, kemudian pedal gasnya juga menggunakan seperti pedal organ gitu ya, jadi kayak mobil Eropa. Tapi buat saya yang tingginya 177 cm atau bahkan mungkin orang yang lebih tinggi dari saya, itu sebenarnya butuh setirnya teleskopiknya lebih bisa dimundurkan lagi sedikit. Karena ini teleskopiknya nggak terlalu panjang gitu penyetelannya gitu. Sayang gitu. Kalau dipanjangin dikit maka dia akan
akan bisa ergonomis untuk orang yang mungkin tingginya di atas 170 cm gitu. Sayangnya masih kurang mundur dikit gitu ya. Jadi kaki saya itu masih agak terlalu dekat. Kalau misalnya kakinya pas, nah ini setirnya kejauhan, mestinya bisa dideketin lagi dikit. Minor sih, tapi ya sayang karena dia sudah ada teleskopik sebenarnya. Yang berikutnya adalah hal yang saya suka, yang mungkin tadi belum disebut ya. Yang pertama, ini kacanya double glass. Makanya peredaman suaranya itu bagus untuk suara dari luar karena dia double glass. Yang ini biasanya hanya dipakai di mobil-mobil premium yang kelas atas. Bahkan mobil premium yang entry level aja atau yang medium levelnya aja nggak pakai kaca double glass. Tapi Chery sudah pakai kaca yang double glass. Kemudian hal kedua yang saya suka adalah laci di tengah ini. Ini bukan hanya bahannya enak dan ini sandaran tangan yang proper dengan konsol yang di tengah ini, tapi ketika laci ini dibuka ada pendinginnya di dalam. Ya memang pendinginnya itu hembusan angin dari AC, tapi lumayan itu kalau misalnya kita simpan minuman-minuman kotak gitu ya sebelum dibuka, jadi bisa terjaga gitu dinginnya di laci sini. Kemudian satu juga yang belum saya sebut adalah akselerasinya sangat menyenangkan. Tadi sempat saya coba di tempat yang kosong 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 7,9 detik. Jadi mobil ini udah all wheel drive, mewah, mesinnya kencang pula. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya ini selama kita tadi bolak-balik dia di 13,9 km per liter Jakarta Serang Jakarta, yang mana oke lah, nggak irit-irit amat, tapi not bad untuk tenaga sebesar itu. Tapi terus terang yang bikin tercengang ke Omoda 5 GT all-wheel drive ini adalah harganya. Bagaimana bisa mobil yang kualitas interiornya seperti ini, desain luar dalamnya oke, kemudian fitur-fiturnya lengkap, kemudian mesinnya bertenaga hampir 200 HP, all-wheel drive pula, dan all-wheel drive itu menyenangkan ya kalau di jalan licin itu menjaga traksi tetap baik, dan mobil ini sesekali itu bisa diajak light off-road. Sempat saya bawa ke Pagedangan gitu ya, buat light off-road tuh benar-benar capable ya karena empat-empatnya bannya muter. Tapi sayang tadi kita nggak sempat off-road ringan di Serang ya karena keterbatasan waktu. Tapi mobil ini ya jauh lebih capable dibandingkan yang two wheel drive only. Dan bayangkan semua itu didapat dengan harga yang tidak sampai 500 juta rupiah, dan pilihannya itu lengkap ya. Jadi Omoda 5 itu ada 4 varian loh. Omoda 5Z yang paling murah itu hanya 334,8 juta rupiah. Di atasnya ada yang RZ yang fiturnya lebih lengkap. Kemudian di atasnya ada yang GT. Nah GT ini ada yang front wheel drive, ada yang all wheel drive. Jadi harganya yang benar-benar menakjubkan untuk apa yang kita dapat. Nah sekarang kita lihat dealershipnya. Sekalian balikin mobil ini. Oke, kita udah sampai di Chery Hasyim Ashari. Sekarang kita balikin mobilnya, sekalian pengen lihat-lihat aja. Halo, sore. Mau balikin Omoda 5-nya. Balikin ke siapa nih? Oh iya. Sama sekalian mau lihat-lihat keliling apa? Oh, ditemenin. Boleh saya pasangin ya? Atau nah, gini aja ya. Oh, ini ada Omoda 5 yang lain. Ini yang apa? ini yang RZ, Pak. RZ itu artinya dia 408 ya? Iya, 404 sih, Pak. 404,8. Ya, 404. Yang ini? Yang tipe Z, Pak, yang bawahnya sekarang, Pak. Ini yang 330-an kan? Yang value for money, Pak. 330 jutaan loh yang ini. Dengan bodi sama, cuman emang fiturnya sama RZ lebih lengkap. RZ ya. Jelas RZ lebih lengkap sih, Pak. Yang ini mesin 1500 turbo mesin ya. sama persis, Pak.
Sama-sama bertenaga, enak. Bedanya sama yang GT, kalau yang GT 1600 Iya. turbo ya, yang ini 1500 ya. Yang ini CVT dengan mode 9 speed ya. Iya. Kalau yang GT dia udah dual clutch ya. Iya, betul Pak. Oh iya. Ini total dealer yang 3S kayak gini ini ada berapa di Indonesia ya? Di Indonesia Pak ya? Ah. Sudah ada 48 Pak. Kalau di area Jakartanya? Jabodetabek mau 15 Pak. Ada satu yang lagi pembangunan. Oke. Ini apa? Oh, PHEV Technology. Belum masuk sini tapi ya? Belum Pak. Plug-in hybridnya. Nah, dengar-dengar Chery Omoda itu ada yang EV-nya. Booking fee berapa? Di 10 juta aja 10 Pak. juta tuh booking fee. Udah bisa di booking tuh. Omoda 5 EV. Oke, kelar juga perjalanan kita berburu kuliner Serang pakai Chery Omoda 5 GT ini. Kalau untuk makanannya sendiri nggak nyesel datang ke Serang, bener-bener Rabek itu recommended, enak, saya pengen lagi rasanya, tapi saya juga pengen ke Serang buat explore makanan-makanan lainnya. Kalau mobilnya seperti tadi saya bilang, ini mobil bentuknya fashionable, futuristis, fiturnya lengkap, mesinnya bertenaga, kualitas interiornya bagus, dan penggeraknya all wheel drive dengan harga yang menurut saya agak-agak nggak masuk akal gitu, bisa harganya segitu rendahnya. Ya, kedepannya saya berharap Chery akan memasukkan lebih banyak model lagi ke Indonesia, tentunya dengan kualitas model, fitur, dan harga yang menggoda pembeli di Indonesia. Oke, sekarang Chery itu sudah 1 tahun di Indonesia. Happy first anniversary Chery. Semoga kedepannya memasukkan lebih banyak line up lagi yang bentuknya keren, kualitasnya bagus, fiturnya banyak, dan tentunya dengan harga yang sangat-sangat memberi value for money bagi konsumen Indonesia. Oke, jadi begitu saja perjalanan ini. Kira-kira nextnya saya harus ke mana lagi bagian dari Indonesia buat berburu kuliner apa lagi, pakai mobil apa lagi? Coba komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Chery, bisa follow Instagramnya Chery Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.